pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecewa tidak lulus PNS, ribuan warga rusak kantor Badan Kepegawaian MAPI. Praktek ilegal selama 2 bulan, seorang dokter gadungan ditangkap polisi. 53 karyawan PT Freeport positif COVID-19, Satgas minta seluruh karyawan wajib tes swab. Kecewa tidak lulus pegawai negeri sipil, ribuan calon pegawai negeri sipil di MAPI mengamuk. Ribuan calon pegawai negeri sipil marah saat melihat hasil tes PNS yang ditempel pegawai kantor kepegawaian di papan pengumuman kantor kepegawaian daerah MAPI. Ribuan CPNS bersama keluarganya langsung melempar dan merusak kantor, bahkan masa nyaris membakar kantor kepegawaian MAPI. Setelah merusak kantor kepegawaian, ribuan warga menuju ke kantor bupati, meminta bupati membatalkan hasil tes PNS tahun 2018. Dari informasi yang diperoleh, bupati akan meminta BKN Pusat mempertimbangkan kembali hasil tes PNS yang telah diumumkan itu. Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto mengaku siap memberi dukungan jika situasi di MAPI tidak terkendali. Tapi kalau seandainya betul Pak memang sudah siap digeser? Ya, tentunya karena Merauke ini juga wilayahnya yang cukup dekat dengan MAPI, dengan Boven, dengan Asmat, ya tentunya kalau memang ada permintaan bantuan kita siap membackup. Oh gitu, segera Pak ya. Begitu. Kira-kira berapa Pak rencananya kalau memang toh akan jadi? Sesuai permintaan dan disesuaikan juga dengan kekuatan personil kita. Karena kita kan harus ada yang standby di sini. Oh gitu, artinya siap, siaga? Siap. Ada perintah pimpinan, ada permintaan, kita siap. Oke. Pengumuman hasil tes PNS formasi tahun 2018 di MAPI sebanyak 403 PNS lulus dengan jumlah 80% orang asli Papua dan 20% non-Papua. Situasi di MAPI belum kondusif karena massa masih berkumpul di sejumlah lokasi. Polisi dan tentara menjaga ketat kantor bupati dan kediaman bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari MAPI, Papua. Tak puas dengan hasil tes PNS formasi 2018, ratusan calon pegawai negeri sipil di Manokwari, Papua Barat demo ke kantor gubernur. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menerima pendemo dan akan membawa aspirasi warga Manokwari ini ke BKN Pusat. Di mana ada kabupaten yang bisa capai 80-20, bahkan ada juga yang 82-18%. Tapi ada juga yang persentasenya terbalik itu, kabupatennya 20 sekian persen, 2 sekian persen. Oke. Nah ini yang menjadi catatan penting untuk kita melempar untuk mau tidak mau ya 80-20 harus dipenuhi gitu. Gubernur juga berjanji akan kembali membuka penerimaan PNS tahun 2019 untuk mengakomodir CPNS yang tidak lulus dengan mengutamakan orang asli Manokwari. Dedi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan calon pegawai negeri sipil yang tidak lulus PNS formasi 2018 mendatangi kantor wali kota Jayapura. Calon PNS yang sebagian besar warga asli kota Jayapura ini memprotes hasil tes PNS formasi 2018
karena mengakomodir warga non-Papua sebanyak 20%. Demianus Hanas Bey mengaku semua prosedur penerimaan CPNS sudah sesuai dengan penetapan pemerintah pusat, namun dirinya merasa tidak puas karena sebagai anak asli Port Numbai tidak lulus. Mengenai aturan-aturan yang tadi perwakilan dari DKM sampaikan, bahwa kami sudah memahami, tetapi dalam aturan Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 62 mengatakan bahwa kami orang Papua punya hak dan kewenangan untuk mendapatkan pekerjaan di atas tanah ini. Jadi kami mau supaya pada pihak-pihak pemimpin yang ada di tanah ini, khususnya di Kota Jayapura, Bapak prioritaskan kami anak-anak Port Numbai yang ada di tanah ini. Mau nilai kecil ke rendah, itu tidak perlu ada standar lagi. Harus prioritaskan. Kalau tidak ada prioritaskan anak-anak Port Numbai, nanti orang lain dari luar akan datang duduk di birokrasi pemerintahan di atas negeri ini, Bapak. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano berjanji akan memperjuangkan seluruh anak asli Port Numbai agar bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil. Nanti kita akan menyerati, ya, pusat tidak tahu bahwa orang Papua itu ada yang orang asli, yang punya tanah, yang punya air, yang punya hutan, yang kita diambil membangun pembangunan di atas tanah mereka. Tidak ketemu saya lagi di ruangan, nanti mungkin nama-nama dari Ngapri, dari Skotia Kampung, dari Tengros, Tobati, di Kaipulo, dengan Kaibatu, ya, disampaikan kepada saya. Kalau kita usulkan dengan alasan-alasan yang masuk akal. Pertama, mereka anak asli, punya tanah, punya air, punya hutan, di atasnya dibangun pembangunan itu. Sebanyak 5.367 peserta yang mendaftar pada seleksi penerimaan CPNS Formasi 2018. Setelah dilakukan seleksi administrasi, yang lolos hanya 4.320 orang. Dari jumlah ini yang mengikuti seleksi ada 4.154 orang dan yang dinyatakan lulus pada seleksi akhir sebanyak 316 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tingkat kerawanan pilkada sedang TNI dan Polri tetap mengantisipasi konflik yang akan terjadi setelah pemungutan suara 9 Desember mendatang. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen Bambang Trisno Hadi meminta polisi dan TNI bersinergi dalam mengamankan seluruh tahapan pilkada di Merauke. Wilayah Merauke ini dinilai level 3, ya, dalam arti tidak begitu rawan. Ya, namun demikian kita tidak boleh lengah. Ya. Sentimen rasis atau rasialisme tetap, ya, ada di wilayah Merauke ini. Oleh karena itu, ya, seluruh aparat kita harus merapatkan barisan, ya, untuk bisa mengamankan jalannya pemilu agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis. Selain membantu polisi dalam mengamankan pilkada serentak, Kasdam juga meminta aparat menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat bertugas. Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.